Oke guys, ya kayaknya yang gabung baru segini sih. Ya mungkin nanti ada yang nyusul deh, gak apa-apa. Oke guys, selamat malam semuanya ya. Selamat hari Selasa. Terima kasih yang buat teman-teman ya yang udah join di live sesi mentoring kali ini. Sesi konsultasi untuk bootcamp full stack web programmer. Ya seperti biasa ya. Jadi di konsultasi ini ngasih service gitu kan. Buat teman-teman kalau ada kendala, ada error, ada bug sama tugasnya atau mungkin ada apa ya ada konteks lain ya seputaran tentang pemrograman atau mungkin nanti kalau nggak ada kita bahas Laravel aja kali ya. Yuk dari teman-teman ada yang mau ditanyain nggak? Mungkin saya Kak mau bertanya. Ya gimana? Selamat malam Kak, izin bertanya tentang penggunaan Laravel gitu. Itu kan saya Hmm. kan juga masih awam penggunaan Laravel, tapi saya juga kan udah pernah install Laragon seperti itu. Saya juga pernah ngoding, tapi saya belum pernah gitu main di lokal server seperti itu. Jadi Hmm. eh, kalau menggunakan Laravel itu, apakah harus menginstal Composer? Kalau setahu saya itu kan Composer kan ya setahu saya itu kan ada itu kayak misalnya buat installernya seperti itu. Tapi kalau misalnya saya menggunakan Laragon itu apakah tetap harus menginstal Composer dan Laravelnya itu secara terpisah? Terima kasih Kak. Oke, sama-sama. Oke, berarti konteksnya ini ya, pengen nyoba pengen tahu kalau Laravel ini require komposer apa enggak sih, walaupun sudah ada Laragon. Ya, menurutku tetap harus diinstal aja ya. Walaupun memang udah ada Laragon. Aku udah lama sih nggak pakai Windows. Kayaknya kalau cukup pakai Laragon bisa ya. Karena kan dia ada jalan pintasnya kan buat nge-create Laravel. Jadi cuman tinggal di apa namanya? Ya new project aja sih kalau di Laragon klik kanan new project ya kalau nggak salah. Terus gua buat langsung nge-create Laravel. Kalau di Composer kan beda ya. Composer tuh caranya gini. Wait. Tidak. Nah, kalau install Laravel ya by Composer kan ya menggunakan perintah recommendednya rekomendasi perintahnya kan kayak gini ya create Composer create Laravel slash ya ini kurang create project ya aku lupa ya. Laravel slash Laravel terus katakanlah Laravel tuh. Nah, ini kan kalau install Laravel menggunakan Composer. Kalau pakai Laragon tuh eh, kayaknya nggak usah ya. Ibaratnya dia udah dibundling dalam satu tools gitu kan di dalam Laragon. Jadi kayaknya kalau install Laravel lewat Laragon kayaknya nggak perlu pakai Composer. Kalau nggak salah ya. Tapi harus harus ini sih, harus install Composer ya. Karena kan nanti butuh bundle-bundle lain kan, modul-modul lain, package lain yang bakal dipakai di dalam Laravel ya. Intinya harus ada juga sih. Sebentar aku coba tanya Mamang ChatGPT. Aku lupa ya. Kalau sudah ada Laragon untuk install Laravel, apakah? Hmm. Nah, ternyata harus harus require Lara apa komposer juga. Aku lali ya. Aku udah lama nggak pakai Windows karena Laragon tuh hanya ada di Windows. Kalau di Mac itu pakainya MEM. Berarti untuk create Laravel di Laragon ini sih harus require komposer. Ini di install dulu aja komposernya. Kok create. Tinggal diinstal aja komposernya. Ya gitu. Gampang kok. Bisa lewat bisa lewat ini juga sih kalau di Windows bisa pakai
Choco installer. Terus siapa ya yang kemarin tanya tentang apa namanya? Yang buat autentikasi sederhana. Nah ini udah aku buatin sih. Ini bisa diklon aja ya. Ini Laravel authentication, authentication. Jadi cuman ada login, register sama dashboard sih. Nah ini bisa dicoba diklon aja. Gimana, Mas Ibnu? Izin bertanya, kalau sudah tahu apa masih perlu mendalami JavaScript? Hmm, Tergantung kebutuhan sih ya, tergantung kebutuhan. Tapi terkadang kalau kita buat sistem, ya barangkali dari kantor atau dari klien butuh web yang sifatnya interaktif ya. Jadi ya mungkin tetap tahu harus belajar JavaScript ya dikit-dikit sih. Kalau di PHP itu, PHP Laravel gitu, terkadang untuk JavaScript-nya pakai alternatif lain ya, kayak jQuery, jQuery gitu, atau enggak pakai ini Alpine, Alpine JS. Kok Alpine gini? Salah. Nggak Alpine JS. Ya, ini apa namanya framework untuk JavaScript dua-duanya ini. Ini yang sering dipakai ya sama Laravel programmer buat mengimplementasi web interaktif di dalam Laravel. Kalau aku sih lebih sering jQuery sih, karena dia ya lebih simple ya, sama udah ada apa namanya di extensionnya juga udah ada. Jadi ada kode snippetnya, jadi tinggal ngetik ngetik apa namanya ngetik beberapa huruf nanti langsung ada auto completion. Jadi kesimpulannya harus nggak ya ya harus tahu JavaScript dikit-dikit nggak apa-apa, nggak terlalu advance nggak apa-apa. Yang penting tahu gitu, tahu terutama tentang DOM ya, document object manipulation, karena kan fokusnya di interaktif. Kalau kayak data fetching kan kayaknya nggak perlu ya, karena kan untuk kelola datanya bisa langsung di PHP atau Laravel. Begitu Mas Yudhistira. Ya konten mendalam, nggak perlu mendalami banget nggak apa-apa sih. Asal tahu aja ya, terutama tentang DOM gitu. Yuk, ada yang mau ditanyain lagi? Oh ya, ini ada kemarin ini ya. Nah, ini. Kemarin siapa yang tanya ya? Aku lupa ya. Pokoknya kalau pengen nyoba-nyoba tentang apa namanya? Autentikasi sederhana. Ya, ini cuma login register aja sih. Kemarin udah aku buat 2 days ago. Ini bisa langsung diklon aja. Aku kasih lihat ini tampilannya. Ya, tanya aja nggak apa-apa. Biar ada bahan obrolan malah. Oh, izin bertanya lagi Kak. Kemarin Nah, kan Kakak sempat membahas tentang penggunaan Laravel tuh di dunia programmer itu kalau sekarang udah banyak penggunaan Laravel tuh kalau misalnya kemarin bilangnya kalau menggunakan PHP murni itu sehari cuma dapat 3 halaman, tapi kalau menggunakan Laravel itu bisa sampai 25 halaman. Nah, itu tuh sebenarnya itu memang pure murni karena menggunakan beberapa extension atau memang ada beberapa tools-tools khusus yang lainnya atau memang pure kita menggunakan Laravel dan semua instrumennya di Laravel itu atau bagaimana Kak? Atau memang murni karena skill seperti itu Kak? enggak sih. Kalau aku bisa bilang itu enggak harus murni dari skill, tapi emang dari fiturnya ya, fitur dari Laravel. Katakanlah gini, sebentar aku buka projectnya. Laravel itu hanya kiasan sih sebenarnya. Misalnya yang apa namanya, yang misalnya 3 hari berapa halaman itu hanya kiasan. Bentar, mana ya? Dokumen, ini coding, Laravel. Yang ini saja. Jadi
ini tuh ini kalau orang-orang bilang ya, kalau buat project pakai Laravel itu kayak ibaratnya kita kalau buat 1000 candi dalam semalam bisa jadi gitu. Kalau konsepnya Roro Jonggrang. Jadi banyak yang bilang kalau Laravel ini intinya apa ya? Dia bakal bisa nge-create project secara robust, secara cepat gitu. Secara cepat yang bisa langsung di-deliver ke klien atau PM. Ya itu karena ya fiturnya, integrasinya. Ya, terus apa namanya? Dukungan dari package dan modul-modulnya yang udah banyak ya, banyak dan gampang dipakai. Nah, terus dipelajarinya juga gampang ya menurutku ya. Karena aku tuh belum terlalu expert di Laravel, tapi aku udah ngerasa expert karena udah tahu gimana cara makainya. Jadi kiasan itu ya kita gampang ya buat apa namanya inisialisasinya. Misalnya kita kayak membuat rute kan, mau buat rute ya kita tinggal nge-create rutenya aja. Ya kalau di PHP emang sih, di PHP itu hanya based on file ya. Jadi dia based on file jadi berdasarkan posisi apa namanya nama filenya. Misalnya kita kita apa namanya mau ke file ini ya ke file ini ke rute ini ya berdasarkan nama file. Kalau di Laravel kan kita eh, inisialisasinya berdasarkan nama rutenya ya. Nah, berdasarkan nama rutenya, nah itu bisa apa ya? Aduh katakannya gimana ya? Ini gampang dikustomisasi gitu. Misalkan ini apa ya? Rute prefix admin terus controller. Nah, kalian nggak usah tahu dulu nggak apa-apa. Jadi katakanlah gini, rute prefix admin. Jadi aku mau buat rute yang prefixnya admin. Jadi semua rute itu diawali sama admin. Misalnya admin dashboard, admin products, admin admin kategoris. Terus tinggal buat duplicate-nya. Wait, wait. Nah ini, katakanlah aku mau buat ini ya, buat 3 rute yang prefixnya admin. Jadi dia bakal admin kategori dashboard, products, kategoris. Ini udah buat 3 rute. 3 rute dengan konfigurasi-konfigurasi tertentu. Semua logiknya diatur di dalam dashboard controller. Terus dia apa namanya dikasih middleware is admin. Ini belum dibuat sih, tapi ini sebagai gambaran. Jadi middleware ini dia sebelum kasih respon. Jadi ketika user request, dia bakal ngelewatin middleware dulu. Middleware-nya is admin, yang artinya yang hanya bisa masuk ke sini hanya role admin. Terus di grouping ketiga rute. Nah,
baru sini aja sebenarnya ini udah kalau diimplementasi di PHP udah lumayan kompleks. Kayak ngatur logiknya ya, ngatur logiknya. Kalau ini kan di controller, terus ngatur middleware-nya. Mungkin middleware-nya bakal di apa namanya? Di inisiasi di masing-masing file ya. Tapi ini langsung di grouping gitu, di grouping. Terus logiknya ini udah diatur di controllernya langsung. Untuk buat file-filenya juga simple ya. Kalau di PHP mungkin manual kan. Kalau di sini kan gampang. Misalnya aku membuat controller, PHP artisan make controller, misalnya products controller. Bentar, filenya di mana ya? Oh enggak. Ya, langsung buat products controller. Terus misalnya buat middleware katakanlah is, admin. Ya langsung buat, bentar, is admin mana tadi? Is admin. Terus tinggal diatur logiknya. Ya lebih cepat ya. Ini baru buat rutenya. Terus untuk apa menampilkannya kan tinggal ditaruh di resourcesnya, ditaruh di views. Jadi untuk ngelolanya gampang. Terus untuk ini buat database. Kalau di katakanlah kalau di PHP ya, di PHP kan buat database-nya mungkin manual kan. Kita harus ke ini dulu. Mana? Sebentar. Localhost. Nah, mungkin kalau di PHP kalau kita buat database mungkin manual kan harusnya. Manual dulu. Kayak buat nama database-nya, create database, create column. Bentar, column. Nggak, yang no, ya. Oh, oh, oh. Buat database-nya, terus buat kolomnya, terus apa sama ya konflik-konflik lain ya. Dan itu juga nggak cocok buat tim, buat kolaborasi. Kalau di Laravel kita pakainya migration. Jadi untuk buat migrasi kita ini dulu. Katakanlah membuat migration apa ya? Ini create project tables, project products table. Nah, jadi kalau buat database-nya itu base-nya berdasarkan migrasi. Nah, tadi kan baru buat ini ya create products table. Berarti aku membuat tabel products. Ya di sini. Nanti tinggal di define aja kolom-kolomnya. Misalkan kolom apa ya, name ya. Nama kan ada nama produk kan. Name, terus label budget untuk price misalkan. Terus tabel untuk apa ya? Deskripsi ya. Description. Terus stocks. Ini dulu deh. Nah, ini kita buat migrasi produk, tapi dia bentar, belum ditempel ke PHP admin. Ini di database mana sih? INV Laravel Auto udah bener tuh. Nah, dia belum buat tabel productsnya. Nah, caranya biar dia buat tabelnya, ini tinggal di migrate. Migrate ini kayak ya tinggal tempel aja kan. Tinggal ditempel, ini reload. Nah, dia udah buat tabel products. Sesimpel itu. Nah, terus kalau kita kolaborasi,
kolaborasi kan ini tinggal di push aja, tinggal di push nanti tinggal di clone sama ini, sama timnya, nanti dari timnya tuh nggak perlu buat database manual. Ya kayak tadi, tinggal di migrate aja, karena migrasinya udah pada dibuat. Nah itu yang aku maksud. Semuanya itu serba simple. Kayak buat filenya di terminal, terus flow-flownya itu ya gampang, gampang dipahamin. Semuanya serba gampang ya. Terus sama modul-modulnya juga. Aku kasih contoh lagi. Modulnya itu contohnya apa ya? Nah, misalnya aku mau pengen modul print PDF kan. Katakanlah mau print data. Nah, untuk modulnya kita tinggal mau install namanya apa ya sebentar. Nah, ini contoh aja sih. Contoh aja misal kita membuat fitur untuk print print data. Jadi ngeprint berupa PDF. Yaitu setupnya juga gampang. Setupnya tuh hanya di roots, kok roots resource, use PDF. Nah ini untuk filenya. Ini juga udah disediain dari modulnya. Terus di HTTP-nya. Nah ini di controller. Ya kita tinggal copas saja yang ada di dokumentasi. Nah, setelah itu kita udah selesai buat fitur fitur laporan gitu kan. Misalnya misalnya apa namanya? Data tabelnya mau di data tabelnya mau di print sebagai laporan. Kayak gini nih contohnya. Hmm. Ah, Nah, ini berupa ini laporan data export. Ini yang tadi aku bahas. Jadi cuman setup sesimpel itu kita bisa buat fitur sekeren ini. Kalau di PHP mungkin runyam ya, runyam urus buat setupnya. Tapi kalau di Laravel serba cepet, termasuk ini, termasuk fitur untuk buat ekspor laporan. Bahkan untuk case lain misalnya ada ekspor CSV, Excel, atau mungkin case-case lain ya banyak sih. Itu tinggal dieksplor aja. Intinya segala sesuatu yang ada di Laravel, dari fiturnya, dari modul ekspornya, dari apa namanya, third party package gitu kan, itu udah tinggal pakai aja ya, tinggal copas, pakai, terus customisasi juga. Itu makanya aku bisa ngeklaim kalau buat Laravel ini cepet, sehari ya bisa banyak fitur, banyak halaman. Kalau PHP kan ya gitu ya. Karena ini udah template-nya udah disediain kan, jadi aku bisa ngeklaim cepet disediain sama Laravel. Kalau di PHP kan kita nge-init sendiri kan, strukturnya nge-init sendiri. Jadi best practice-nya juga kita yang nentuin. Kalau dari Laravel kan ini udah best practice-nya karena mereka yang buat itu kira-kira Mas. Jadi ya tinggal gitu-gitu aja sih. Gimana ya kata-katanya? Gampang lah intinya kalau belajar Laravel mah. Bahkan di Laravel juga kita bisa nerapin monolit ya. Monolit multiple teknologi di dalam ini. Jadi di dalam Laravel ada front end-nya gitu. Nah, di sini aku pakai React. Ini kan Laravel kan. Aku pakai React untuk sebagai front end-nya. Nah ini pakai JSX. Ya jadi lebih simpel. Jadi yang tadi tanya JavaScript mungkin harus ya. Karena nanti kan bakal lebih deep lagi kan belajarnya lebih lebih ke ranah profesional. Mungkin nanti bakal nerapin React di dalam Laravel juga atau mungkin Vue atau mungkin hanya Laravel murni.
Jadi bagusnya dipelajarin juga JavaScript. Gitu. Ada lagi yang mau ditanyain? Secara full stack Laravel sampai ke tahap sebenarnya ini menarik dan lebih ringkas dalam waktu. Siap, Kak. Oke, oke. Kita coba ya. Aduh. Kita mulai dari mana ya? Dari, nah dari sini dulu. Jangan, jangan, jangan. Kita create dari awal. Tadi mana ya yang udah dibuat? Laravel 2. Laravel 2. Oh iya, kan kalian belajarnya Bootstrap ya. Nah, aku saranin sih belajar Tailwind juga ya. CSS Tailwind. Dia lebih lebih ya sama kayak Bootstrap base base class gitu. Cuma dia lebih powerful dan udah include di dalam Laravel. Makanya aku bilang gitu. Makanya harus belajar, sambil belajar Tailwind juga kalau bisa. Karena dia udah include di dalam Laravelnya ketika ini diinstal. Ya, jadi teman-teman kalau mau nyoba install Laravel ini ya, jangan lupa install Composer. Perintahnya ini, Composer, create project, Laravel/Laravel. Nah, terus ini nama projectnya. Kalau nggak paham bisa tanya ChatGPT atau tanya di kolom chat. Ya, kalau mau nyoba ya, kita mulai dulu konsep full stack yang sederhana. Bentar, ya, lupa. Kalau mau ngeran Laravel, kalau bisa ini buka dua terminal ya, PHP Artisan Serve, terus buka terminal lagi sama npm rundev. Ini buat ngejalanin CSS-nya sih, CSS-nya. Bentar, npm install dulu. Ini di dalam Laravel tuh ya ada node-nya juga ya, buat nampung apa namanya package dari npm, npm install, npm rundev. Jadi ngejalanin dua ini, PHP Artisan Serve sama npm rundev. npm rundev tuh buat ngejalanin tailwind-nya. Nah, terus kita buka website aku. Terus, hmm, nah, ini base rootnya Laravel setelah kita install tadi. Setelah kita install tadi, nah, yang harus kalian tahu pertama itu di ini, di folder roots, di file bphp. Ini nggak usah dipahamin, biarin aja. Fokusnya di sini. Jadi kalau buat root ya kayak gini. Jadi eh, buat root tuh ya tinggal root get kan ada dua untuk apa namanya metode handler tuh ada empat apa lima ya. Pokoknya ada lebih ini ya. Ada rute get, rute post, rute put, rute delete, sama rute patch. Nah kalau get ini ya buat nampilin halaman, buat menampilkan halaman. Nah jadi itu rootnya itu buat nampilin halaman. Ya caranya cuma gini doang nih. Root get, root get. Misalnya kita rutenya mau kemana? Misalkan ke mana ya? Ke home deh. Ke home. Terus di ini parameter kedua ya. Jadi kan ini function kan? Ini function. Jadi ada parameter dua. Ada dua parameter. Yang parameter pertama itu buat nama rutenya.
misal nama rutenya home. Nah, parameter kedua itu callbacknya. Dia function, function, begini. Nah, ini dipakai buat ngenampilin rutenya. Jadi return view. Misalkan nama file blade-nya apa? Misalkan home. Nah, untuk file nampilin rutenya itu di ini resources diffuse. Jadi dia langsung apa namanya direct ke views. Jadi misalnya ini kan welcome kan, welcome. Nah, ini berdasarkan ini welcome dari blade PHP. Jadi kalau misalnya nama filenya nama ini ya view-nya home, berarti tinggal home.get.php. Gini aja sih. Ininya si Laravel udah tahu dia bakal ke views kalau pengen nampilin view. Tapi kalau pengen di grouping ya nggak apa-apa. Misalkan admin terus namanya dashboard get PHP terus ini, nah ini dashboard.get PHP. Berarti buat nampilinnya tinggal misalkan nama rutenya admin slash dashboard. Terus parameter keduanya functionnya. Ya kita tinggal nambahin nama foldernya. Admin slash dashboard. Gitu. Dia langsung direct, langsung OTW ke dalam sini. Pokoknya ada yang, pokoknya semua yang ada di dalam fish deh gitu. Kalau pengen apa namanya nampilin file nya dari function view. Kayak gini aja sih. Nah, kita ulang lagi. Ini kita mulai dari awal ya. Katakanlah kita buat apa ya? Autentikasi aja deh. Autentikasi ini hapus, ini hapus. Kita buat loop- login pertama. Login function return view. Kita grouping ke dalam folder out ya. Login. Out sama login dot get dot php. Nah, kita coba ya. Login. Nah, dia udah tampil. Ya, karena masih yang ditampilkan hanya login, jadi ini hanya teks login. Terus, sebentar, 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 sebentar. Terus, nah di rute kita bisa, kalau di React kan ngelempar props ya, ngirim props. Nah, kalau di Laravel kita bisa ngirim data. Tapi kita inisialisasi dulu nama variabelnya. Misalkan title, login. Nah, kita bisa ngirim data atau ya bisa dibilang props lah, kayak gini. Jadi dia title udah otomatis ngarah ke variabel yang namanya title yang ada di blok ini. Jadi dia ngambil di sini. Nah, ketika kita tampilin untuk apa namanya untuk ngambil variabel dari rutenya kita pakai dua kurung kurawal ini. Jadi tak saranin ini juga ya kalian download extension dari Laravel juga. Misalnya Laravel Blade Formatter, Laravel Blade Snippets, Spacer, sama PHP
intelligence. Kayaknya itu sih yang penting ya. Bentar, bentar. Ada yang ini nggak ya? Nah, kita ngambil variabel yang dikirim root. Hasilnya adalah ya ya login. Masih sama. Karena yang dikirim login. Nah, kita bisa pakai itu sebagai nama page-nya. Title. Nah, login. Nah, terus asumsikan caranya kita mau pakai apa ya, CSS Tailwind ya. Sekalian belajar. Nah, kita makainya gini. Void. Terus void function ya. Function. Parameter pertamanya resources. CSS, app, CSS. Yang ngambilnya tuh di dalam sini sih. Nah, sini. Gini doang. Artinya kita udah make eh, otomatis pakai Tailwind dari bawaan Laravel. Ya makanya gampang. Ini aja sih. Plus text rate 500. Ini sampel aja. Nah gini. Ya sambil belajar lah. Nggak apa-apa. Gitu. Satu teks XL. Nah itu untuk Tailwind kalian install yang ini. Extension yang ini. Tailwind CSS IntelliSense. Itu buat auto completion sih. Jadi misalnya, oh, sekarang di Blade nggak ada auto completion. Oke, kita udah buat ini ya, rute login, the login, file login. Selanjutnya kita tanggung sekalian buat rute untuk register. Register. Tinggal ganti aja nama rutenya, parameter keduanya function, buat variable title-nya, value-nya register. Ini copas aja nggak apa-apa. Copas, ya ini tinggal diganti register. Berarti kita buat buat file lagi di views di out register blade PHP. Ini juga salin aja. Ya kita cek register login. Nah, setup dua halamannya udah selesai. Rutenya udah dibuat. File buat nampilin register sama loginnya udah. Nah, terus langkah selanjutnya ini ya, kita bakal buat controller. Karena di sini kesannya ini ya, di sini tuh kesannya kayak nggak rapi kan. Mungkin nanti kita bakal logiknya nggak hanya dua baris ini, mungkin nanti bakal berbaris-baris kan. Mungkin bakal kayak gini. Jadi nggak bagus buat ditampilin di file ini VPHP. Jadi kita harus me-wrap, mem-wrapping, membungkus semua logiknya ke dalam controller. Nah, karena itu kita bakal buat controller untuk autentikasi. Untuk perintahnya simple ya. PHP artisan make controller. Untuk namingnya bebas sih. Kalau aku namanya dan camel case namanya sesuai logiknya. Jadi cuma PHP arisan make titik dua controller out controller. Enter. Nah, di sini. Nah, jadi nanti semua logik login dan register bakal bakal di set di sini. Jadi nanti rutenya jadi lebih ringkas. Misal gini.
rute controller. Jadi bisa di grouping kan. Tinggal di tinggal di ini aja ditulis ketik namanya nanti bakal auto completion kan. Out controller enter titik dua titik dua dua kali kelas. Kita grouping agar semua rute yang ada di dalam sini pakai logic dari controller out controller. Jadi kita tinggal manggilnya tinggal gini aja. Get login misalkan nama fungsinya itu eh, show show login. Jangan-jangan. Oh iya, palingan get login deh. Get login. Betul get. Ini untuk register. Ini get register. Ini penamaannya biar mudahin aja sih. Biar kalian cepat nangkapnya. Ini buat method get, ini method get. Jadi nggak perlu ini nih. Jadi lebih ringkas. Dan nanti kalau mau buat router lain yang berhubungan dengan autentikasi ya tinggal di bawahnya aja. Jadi kan cuma sebaris-baris kan. Lebih enak. Terus kita tinggal buat logiknya. Kita buat function berarti get login sama get register. Buat cuman public function get login. Nah, terus ini tinggal di salin aja. Ups. Nah, gini. Ya kan jadi lebih ringkas, jadi lebih enak juga dibacanya. Jadi semua rute, jadi rute login register, dia logiknya bakal dikontrol sama out controller. Nah, nanti logiknya by function name, by naming, by apa nama fungsi. Jadi rute login dikontrol sama fungsi get login, register dikontrol sama fungsi get register. Nanti bakal direct ke out controller. Nah, di sini di get login. Ya, ini sama kayak tadi. Cuman dipindah ke controller. Let's see, ya masih sama ya. Login, register. Nah, masih sama. Nah, itu untuk controllernya. Terus untuk tampilannya nanti aja deh. Nanti aja. Nanti tinggal nyalin aja. Terus kita tinggal prepare ini ya. Prepare database. Belum belum. Kita prepare ini dulu. Jangan lupa ke env. Nah, kita sesuaiin nih. Karena mau pakai MySQL ya diganti jangan SQLite. Ini MySQL. Nah, untuk hostnya ini aja. 127.0.0.1 itu local host. Terus DB port 3306. Jadi kalau MySQL itu default dari portnya itu 3306. Kalau di Laragon atau di SMPP harusnya otomatis udah di set ke 3306 sih. Nah, untuk nama database-nya ya itu terserah kalian mau namain apa. Misalkan mau namain apa ya full stack deh. Full stack ya. Jadi udah full stack aja. Full stack. Terus username PHP admin kalian apa? DP passwordnya juga. Ini aku urut. Dan ini enaknya di Laravel kita nggak usah ngedefine di PHP admin. Ya, amat. Nah, kita nggak usah ngedefine admin. Nggak usah nge-create database, column, apa, tabel, column, dan lain-lain. Kita cukup ngedefine ini dulu. Pertama INV kan. Pertama INV,
ini udah di set. Nah, terus kita udah disediain migrasi default dari Laravel-nya. Jadi dia by default udah nyediain migration untuk user. Pokoknya ini kalau ini jangan dihapus ya. Ini kan bawaan Laravel, ini nggak boleh dihapus karena dia udah ngasih best practice-nya untuk migrasi user. Jadi ketika kita mau nerapin login, register dan lain-lain udah dibantu lewat sini. Jadi yang perlu kita lakuin cuma migrate aja. PHP Artisan migrate. Nah, kita ditanya nih, kan aku buat nama database-nya full stack kan. Ditanya nih, database full stack nggak ada kan, nggak ada di koneksi MySQL atau di PHP admin. Jadi nggak ada database namanya full stack. Jadi kita ditanya nih mau buat apa enggak? Kita, kita yes kan, berarti bakal buat database namanya full stack. Yes, nah otomatis database-nya dibuat, tabelnya juga. Eh, nah ini akan di enaknya gini. Langsung boleh buatin full stack sama kolom-kolomnya. Ini kolomnya nggak usah dipeduliin ya. Ini pokoknya konfigurasi dari Laravel ya buat kayak nyimpen case, jobs dan lain-lain. Paling user aja ya yang perlu kita tahu. Untuk usernya sih ada ID, name, email, password, token, gitu-gitu. Nah, migrationnya udah, database-nya udah. Selanjutnya ya itu udah kita tinggal manggil manggil aja. Terus dia udah dibuatin modelnya juga. Nanti ini kan bawaan ya, bawaan dari Laravel migrasinya. Nanti misalnya kita buat migrasi lain kayak products, kategoris, brands. Nah, kita juga harus ke-define modelnya. Tapi itu nanti aja. Ini masih awalan. Jadi rutenya sudah, controllernya juga udah, terus tampilannya belum. Kita tinggal copas saja nanti. Terus tadi database-nya udah ya, database-nya udah, kita tinggal pakai. Oke, sekarang ke tampilan. Tampilannya kita copas dari sini aja, punya aku. GitHub, GitHubku ke Hendev, ya ke sini, ke atas sendiri. Wait, 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 lama, lama, lama. Biar cepet. Ke resource, ke resources, ke views, ke out, terus ke login. Nah, yang disalin dari ini aja, mainnya. Apa, dari tag main. Tag main, nanti tak jelasin ini ya. Tag main yang login sama register juga dari tag tag main karena fokusnya ke flow Laravel ya. Jadi untuk styling kalian sambil belajar mandiri. Use register. Nah, gini guys. Kalau udah disalin, dia bakal error. Karena karena kita belum mendefine untuk postnya. Nah, ini abaikan dulu. Abaikan dulu. Pertama kita buat rutenya dulu. Nah, masih di sini. Ini kan rute get buat nampilin. Sekarang kita buat rute untuk post. Rute post. Rute post. Untuk postnya kita samain aja kayak atas. Misalnya login, ini register.
Nah, biar gampang dimengerti, untuk nama fungsinya ini aja, post underscore login, dan juga post underscore register. Begini, berarti kita ngedefine nama fungsinya juga di dalam controller. Sini, public function post login sama public function post register. Nah, ini setelah itu terus, oh ya, ini di define nama rutenya. Kan ini apa namanya? Kita kan untuk ini sih, ini untuk naming root ya. Jadi biar gampang, kita gampang apa ya istilahnya ya. Ya intinya kita nggak usah ngapalin nama rutenya. Nanti kita fokusnya ke nama by name. Ya ini bebas sih. Ini kayak alias gitu, alias dari nama rootnya. Misalkan ini post login, ini post register. Nah di sini. Bentar, minta komen dulu. Nah jadi actionnya ini, dia kan login ya. Actionnya kan berarti dipakai buat login form. Jadi nanti dia ngerut, ngerut by name berdasarkan nama rutenya ini post login, post dot login. Jadi dia bakal ngedirect rute yang ini untuk post login. Makanya gampangnya tuh di defense berdasarkan nama gitu daripada rute. Karena kalau rute kan mungkin nanti bakal kompleks kan. Mungkin ke out login, out register atau mungkin bakal ada parameter-parameter lain. Setelah itu metodenya post, metodenya post kan. Nah, metodenya post dia harusnya udah tampil. Nah, ini. Nah, ini. Nah, cakep kan? Bener-bener cakep kan? Nah, kalian ini ya jangan lupa nyalin sini ya kalau mau ngikutin di GitHub-nya aku di resource views di out login sama register. Nah, ini disalin dari mainnya aja. Dari main. Ini tampilannya udah selesai. Sekarang kita belajar dikit tentang apa ya? Itu nanti aja deh. Nah, kita sekarang coba ini ya, buat actionnya. Sebentar, biar cepet aku salin dulu. Nanti ke ini juga ke folder app, terus http/controller ke out controller. Nah, nanti logic yang ada di dalam post login sama post register disalin juga. Salin, nah taruh sini. Nah, karena pos pos itu kan menerima data ya. Pos itu menerima data. Jadi ketika user klik login kan dia ngirim data kan. Data email, password, nama dan lain-lain. Nah, itu kita harus menerima parameternya berarti dari function ini. Kita define tipenya adalah request, terus define nama variabelnya request. Jadi ini nama variabel parameternya. Nah, ini tipenya. Tipenya berupa request. Tipe datanya. Selanjutnya, wait.
Kita balik sini. Nah, terus, nah ini wajib ya. Kalau kita mau ngirim metode post, jangan lupa pakai keyword ini. CSRF. CSRF ini kayak ini sih, kayak certification apa ya? Aku pengen tanya. Lupa. Ya, pokoknya direktif buat ini, cara CSRF token. Yaitu bagian dari sekuritas sih. Intinya harus nambahin ini. Kalau nggak ditambahin error nanti. CSRF, ini nanti dulu. Ya, intinya kalau mau ngirim form post method, jangan lupa CSRF-nya. Terus di tipenya, yang wajib di input itu ini, name-nya. Name-nya. Jadi name-nya, misalkan namanya email, terus untuk ini name-nya password. Bebas sih. Bebas terserah kalian ya untuk namingnya ya. Nah, nanti dari name, email, dan password ini, dia bakal di-catch datanya lewat sini, ke dalam request. Klik sini lagi. Nah, ini abaikan dulu yang di komen, abaikan dulu. Yang value juga. Ini diabaikan yang komen. Nah, fokusnya di sini. Jadi, ini kan metode post, rutenya ke post login. Jangan lupa CSRF tokennya. Terus, jangan lupa name-nya. Aduh, ini posisinya jelas. Nah, ini. Jangan lupa ini ya, atribut name di input. Nah, ketika submit, dia bakal men-trigger action ini, post login. Rute post login. Yang ini, berdasarkan namanya. Metodenya post. Nah, di dalam post login itu ada apa? Nah, ada ini. Pertama dia ngambil requestnya. Request dari data yang dikirim. Kan data yang dikirim tadi email sama password. Ini ya, berdasarkan namanya. Name-nya. Email, password. Nah, terus ya biasanya langkah yang pertama dilakukan tuh divalidasi, request, validate. Jadi ngambil field validate, ngambil field function validate. Nah, terus ini validasinya kayak gini. Misalkan email, dia validasinya harus string, dia harus required, dia harus ada wajib di situ. Terus email tick 2 DNS. Jadi ini validasi kalau emailnya itu valid atau enggak. Jadi misalnya emailnya cuman apa ya, keywordnya itu bukan email berdasarkan Google gitu, dia nggak bakal valid. Jadi validitasnya benar-benar ya berdasarkan online gitu lah ya, kayak aslinya. Terus password, ini validasi berdasarkan string required, minnya by 6, min value-nya 6. Lalu ketika dia ketika dia nggak apa namanya nggak valid itu kan, nggak sesuai sama ininya, validationnya, dia bakal ngelempar error. Pokoknya sampai ini valid, dia nggak bakal ngelanjutin bawahnya. Jadi kalau ada error, ada yang nggak valid, dia bakal balik ke form yang tadi, ke sini. Nah, error tadi itu bakal di catch kayak gini. Nah, error tadi itu bisa diakalin sebagai error input gitu kan, kayak gini. Jadi misalnya email yang nggak valid, em- email yang nggak valid, kita pakai ini, keyword ini.
Kalau udah download extensinya, kita tinggal ini aja error. Nah ini, ketik aja error, langsung dibuatin. Terus di sini juga di inject message-nya. Ya ini gak usah dipikir ya. Intinya kalau di dalam sini kita bisa ngakses variable message-nya. Variable message untuk email. Ya ini juga sama. Dia password. Jadi kalau emailnya nggak valid, passwordnya nggak valid, dia bakal muncul error. Contohnya gini. Aku klik submit, kan nggak ngirim apa-apa kan. Nah, dia error nih. Email feed must be string. Dia harus string. Password harus string. Sesuai kan. Dia harus string, harus string. Nah, terus misalnya aku ngirim email yang nggak valid, misalkan apa ya, com. Nah, terus ini cuma empat ini empat karakter. Ini kan harusnya 6 kan, minimal 6. Ketika submit, ya dia bakal error. Email field harus harus apa? Email address yang valid. Terus password field harus 6, at least 6 karakter. Intinya semua serba serba dicukupi sih sama Laravel. Kita udah dibuatin gitu kan. Kayak error message-nya kan ini udah dibuatin kan. Kita cuman ngevalidate aja. Kita tinggal nangkep variable message dari error tersebut, dari error email sama password. Nah, itu yang tadi aku bilang. Kalau buat Laravel itu lebih cepat daripada PHP. Karena serba apa ya, serba autocomplete gitu. Nah, misalkan udah kalau valid, wait. Kalau valid, dia bakal nerusin ke bawahnya. Nah, ini kelas user ya. Kita panggil dulu kelas user dari model. Tinggal diketik user aja nanti langsung auto import. Nah, nanti ini kita dipakai buat ngecek usernya dari model user. Jadi query ini ngecek database user lewat model user. Jadi query-nya gini, nge-query kolom email. Apakah kolom email ini ada gitu, ada sama data yang dikirim. Jadi misalnya data yang dikirim hendra@hendra.com, dia bakal nge-query gitu, nge-query ke database-nya. Ada nggak nih email ini? Nah, terus cari yang posisinya pertama kali ditemuin. Kalau ada, dia bakal dibuatin variabelnya dan diterusin ke bawahnya. Ini juga khas. Nah, terus ngecek kondisi ya. Kalau misalnya nggak ada, yang tadi aku bilang, kalau dia nggak ada, usernya tuh nggak ada, emailnya tuh nggak apa namanya, nggak ke record di database, belum kesimpan, belum pernah daftar, dia bakal return, ngembaliin error gitu. Nah, keywordnya kita bisa pakai ini, return back function. Jadi back itu kembali ke form yang tadi, terus pakai field function with errors. Dengan nama errornya adalah error. Ya, kita tinggal ngikutin best practice-nya Laravel kayak gini. Nah, ya, kalau ini baru kita yang buat message-nya. Ini custom ya, custom message. Kita tinggal ngirim. Nah, ini kalau nggak ada usernya. Berarti kalau ada usernya, dia bakal ngelanjutin bawahnya. Lanjutin bawahnya. Nah, terus balik lagi. Sekarang ini nih. Bentar, aku
Nah, karena ini nggak ada usernya, kan dia bakal ngembaliin form tadi ya dengan with error gitu kan. Nah, terus dia nama variabel error dengan pesannya adalah email belum terdaftar. Buat nangkep di formnya, kita pakainya ini. Nah, di ini direktif dari blade-nya. Pokoknya yang add ini direktif di blade. Jadi kita tinggal kalau udah install extension kita tinggal manggil gini. If yang mana? Ini B titik dua if blade titik dua if. Nah, ini langsung dibuatin. Ini langsung kalian wajib ini ya install extensionnya. Nah, terus kan tadi udah ini pakai directive if. Ya ini kayak if seperti biasa sih, cuman ini directive dari blade-nya. Nah, terus di kondisinya kita nangkep nangkap errornya. Jadi ini variable errors buat nge-catch yang ada yang di sini. Jadi mau dia kayak gini. Laravel, apakah kamu ada error dengan variabelnya adalah error? Jadi errors has error gitu kan. Apakah ada error gitu kan yang dilempar ini? Nah, kalau ada kan dia bakal kalau ada error kan dia bakal ngelempar ke form. Nah, nanti bakal ditangkap di sini. Nah, lalu kita tinggal nampilin deh errors terus first error. Nah, ini function first buat nampilin error yang pertama kali ditemuin. Variable error. Nah, kita cek ya. Kok asal emailnya ini asal. Ketika enter, dia bakal muncul errornya. Email belum terdaftar gitu. Yang dilempar dari sini. Nah, kalau misalnya nggak error, dia bakal dilanjut ke bawahnya. Nah, terus ini ada pengecekan lagi nih. Bentar. Ada pengecekan. Jadi ini hash itu buat ngecekin ya. Hash itu ngecek password. Jadi ketika nge-create password, kan passwordnya itu langsung di hash kan, nggak dalam bentuk string biasa. Contohnya gini. Nah gini, di dalam bentuk hash. Mungkin sebenarnya passwordnya Hydra 123 ya, tapi Laravel otomatis ngehash gitu, ngehash dalam bentuk unique value. Nah, ini kelas hash dia bakal ngecek ngecek apakah password yang dikirim dari request itu match sama atau enggak sama password yang udah di hash yang di sini, yang di database gitu intinya. Jadi ini pengecekannya, ini kan tanda pentung. Jadi kalau misalkan tidak sama, ya kan, dia bakal ngirim error, passwordnya salah gitu, passwordnya salah. Nah, karena ini belum dibuat, berarti kita nanti register dulu, register dulu. Jadi urutannya tuh gini, eh data dikirim, terus divalidasi, tipenya benar atau enggak, terus sesuai atau enggak. Kalau udah sesuai, tinggal dicek usernya ada atau enggak. Ya diceknya by email, query email. Kalau enggak ada usernya, otomatis kita tampilin errornya. Nah, kalau ada usernya, nah tinggal dicek passwordnya. Kalau salah ya tampilin salah. Nah, kalau passwordnya udah benar, ya lanjutnya login. Nah, ini pakai kelas namanya kelas out, terus pakai attempt, function attempt. Function attempt dengan kita ngirim data yang udah divalidate yang ini.
Lalu dibuatin deh session untuk loginnya. Session untuk loginnya. Nanti bakal ada direct. Makanya karena ini datanya belum dibuat ya, ya selalu salah. Jadi kita ke register dulu, ke register. Oke, kita ke register. Nah ini sama kayak tadi ya, sama kayak tadi, sama kayak tadi. Jadi karena ini register ya, actionnya pakai yang post register, terus pakai metode post. Jangan lupa CSRF tokennya. Nah terus ini untuk menangkap errornya. Ya, ini sama kayak tadi, sama kayak yang ini. Terus jangan lupa tiap inputnya ada atribut name-nya. Dua tickets di dalam request. Jadi di ini ada atribut untuk name, atribut untuk email, password, sama password confirmation. Ya, asumsiku kalian udah paham ya, karena tadi kan udah dibahas di login. Sekarang kita fokus ke register. Terus biar cepat lagi, kita copas yang ada di sini. Jangan lupa di post loginnya ini ya, dibuatin, dibuat buat parameter punya request, nama variabelnya request. Nah, ini. Nah, terus divalidasi. Nah, di sini kan ada ini ya, password confirmation kan di atribut name. Yang mana dia bakal ngirim data password confirmation. Tapi dia nggak bakal divalidate. Jadi validate-nya cuma di password. Nah, nanti ada ke password, ada validate namanya confirm. Confirm ini buat ngecek ini sih, ngecek passwordnya ini sama atau enggak sama password confirmation gitu. Yang ini, gitu. Ya ini bawaan Laravel juga. Jadi ini divalidasi, ya sama kayak tadi ya. Kalau misalnya apa namanya? Kalau misalnya nggak valid ya error, submit error. Nah, kalau di Laravel itu eh, value dari password itu nggak bisa disimpan. Jadi kalau misalnya salah ya dia langsung hilang. Ini by defaultnya ya. Kayaknya ada tools lain sih yang bisa ngejaga state-nya biar nggak kehapus. Ini buat sekuritas gitu. Nah, terus ini otomatis bakal buat ini juga nih, validasi untuk membandingkan password sama password konfirmasi. Ini kan nggak sama kan, karena ini belum diisi. Jadi muncul error, password field confirmation does not match gitu. Maksudnya di sini. Ya sama kayak tadi, dia bakal lempar error, password, email, name. Yang ini nih, tak tanda dulu. Error password, error name. Nah gini. Oh iya, error ini juga direktif ya. Kalian makanya tinggal error gitu. B, dua error. Otomatis langsung di. Tapi ini pakai extension. Jadi aku recommendation harus install extension. Susah. Nah, itu yang lempar error. Terus kita balik sini.
Nah, misalnya dia nggak, misalnya dia udah valid ya datanya semuanya, bakal diterusin ke bawahnya. Ada condition if, dia bakal ngecek nih, ngecek eh, database user dengan mengquery email. Apakah email tersebut ada? Jadi dia ngecek email yang dikirim dari request, lalu dilanjut dengan method access. Jadi metode ini bakal ngecek dia ini ada atau enggak ya, email ini ada atau enggak gitu. Sebenarnya banyak ya metode-metode yang fungsinya tuh familiar. Makanya aku kadang bingung nih mau pakai yang ini apa yang ini gitu kan. Yang ini first ya bisa, yang ini juga bisa. Jadi ini ngecek buat data ini ada atau enggak. Nah ini karena nggak ada tanda pentung ya, berarti misalkan ada ya, emailnya udah ada, ya berarti kita lempar error. Email ini sudah digunakan gitu kan. Kan logikanya gitu kan, kalau di platform lain misalnya kita daftar dengan email yang udah pernah didaftar, errornya kayak gitu. Email ini sudah digunakan. Kalau misalnya kita pakai email yang sama gitu. Lalu, kalau misalnya email yang nggak ada, nah ini baru kita nge-query get, nge-query get, nge-query create. Jadi selanjutnya kita bakal nge-query create data. Ini bisa tanpa variabel. Jadi model user atau database user bakal meng-create new data dengan datanya yang tadi, yang dikirim dari request. Data name diambil dari data yang udah divalidasi, data email, data yang udah divalidasi, sama password. Nah, kalau password ini jangan lupa di bcrypt ya. Bcrypt ini biar ya tadi, biar datanya jadi unique value, nggak hanya string biasa. Nah, lalu kenapa ini dibuatin variable user? Karena langkah selanjutnya setelah register ini mau langsung login gitu. Nah, untuk login ini emang agak membingungkan ya mungkin dari kalian. Kayak ini login, tapi ini kok beda gitu. Ya, intinya dia sama ya kayak gini. Dia bakal buat sesi gitu, buat session untuk login. Jadi lebih simpelnya langsung gini. Dia bakal buat sesi login dari data user yang udah dibuat. Jadi after register ya langsung login, langsung login. Nah, kita fokusnya di create-nya dulu. Kita coba ya. Hendra, Hendra.com. Hendra 13. Nah, dia langsung redirect entah kemana. Tapi kita cek dulu di database full stack. Nah, dia udah dibuat kan. Tadi yang udah kita buat. eh Data baru udah dibuat, name-nya Hendra, emailnya ini, hendra.com, dan passwordnya udah di hashing, jadi unique value lewat ini, user create. Ya nanti ini konsepnya sama ya, kayak kayak yang lain. Misalnya konteksnya produk ya sama, products create, brandsnya juga create. Pokoknya kalau mau buat ya create. Tapi ya pasti masih ada query-query lain yang familiar. Tapi ini contoh, ini contoh untuk buat atau create datanya. Pakai create. Oke. Ya ini kenapa blank? Ya karena dia nggak ada ini, nggak ada follow up setelah itu mau ngapain. Jadi dia ngeblank. Jadi kita login, login. Ini.
Bentar, bentar. Controller. Kita redirect ke ini aja. Root namanya login. Jadi kita redirect ke root login. Nah, login ini belum inisiasi namanya. Jadi kita inisiasi dulu namanya name login. Jadi harapannya setelah dia create, oh ya, sekarang aku coba ini ya create data dengan email yang udah pernah dipakai. Jadi kan udah create ini kan. Ketika ini submit, ini bakal nampilin error. Email ini sudah digunakan. Dia tadi ngelewatin proses ini, ngecek email apakah email itu udah pernah, udah ada atau belum di database gitu. Jadi kita pakai email yang lain. Nah, harapannya setelah kita submit itu bakal redirect ke rute login untuk flow-nya kayak gini sih. Jadi after create dia bakal redirect ke rute login. Submit ke rute login. Nah, terus tadi kita tinggal coba. Ini kan headline.com ya. Kita nyoba yang salah dulu. Nah, password salah. Berarti validasi query-nya berhasil. Lalu setelah benar, kalau benar berarti harapannya login. Nah, supaya tahu login apa enggaknya, kita buat satu rute lagi aja. Satu rute. Satu rute. Nah, sebelum buat satu rute, kita set middleware. Jadi ini tuh middleware bawaannya si Laravel Quest. Jadi middleware Quest ini, metode yang ada di dalam ini bakal config sebagai middleware quest, yang artinya halaman atau aksi ini, metode ini hanya bisa dilakukan oleh orang yang belum login. Kalau udah login ya nggak bisa ke sini, nggak bisa ngakses ke sini. Jadi hanya untuk orang yang belum login, yang belum nyimpen session login gitu. Nah, lawannya dari quest itu namanya out middleware out. Jadi middleware out ini semua rute yang ada di dalam middleware out hanya bisa diakses atau digunakan oleh orang yang sudah login. Contohnya kayak logout deh. Kan logout hanya untuk orang yang udah login kan. Nah, nah itu bisa diimplementasi seperti itu. Contohnya kita mau buat get get dashboard aja. Dashboard. Karena ini cuma satu satu rute dan sebagai contoh. Jadi kita cukup satu ini aja. Nggak perlu pakai controller ribet. Karena cuma satu rute dashboard. Jangan lupa buat variable title, compact, title. Terus dashboard buat PHP. Disalin. Nah, ya. Jadi yang hanya bisa mengakses dashboard ini hanya orang yang udah login dengan middleware out.
Nah, kita coba cek ya, kita ke dashboard, nah, dia nggak bisa, karena dia hanya hanya untuk orang yang udah login. Sementara aku belum login. Jadi ketika aku login, harapannya kalau aku login, dia bakal kelempar ke yang tadi, ke dashboard. Login, nah ternyata belum di define CC. Namanya name dashboard. Jadi setelah dia login, dia bakal redirect ke rute dashboard. Continue. Nah, di sini dashboard. Nah, ini keadaan udah login nih, keadaan udah login. Udah login kan? Kalau kita balik ke login, nggak bisa. Karena udah dicegat sama yang namanya middleware GUES. Ya tadi yang aku bilang, GUES ini hanya untuk orang-orang yang belum login. Nah, ini kan udah login nih, jadi nggak bisa diakses. Ke login, ke register. Nah, ke register juga nggak bisa. Nah, itu kan powerfulnya Laravel gitu. Udah serba disediain kayak middleware yang basic ini. Kalau di PHP mungkin untuk nge-create middleware kayak gini harus from scratch ya, dari nol ya. Itu pun baru dua ini. Mungkin nanti ada middleware lain kan. Misalnya hanya role admin, hanya role user, customer, dan lain-lain gitu. Nah, ini salah satu contohnya. Nah, terus kita nyoba buat ini. Nyoba buat kalau code button. Nah, biar cepet lagi, kita salin aja yang di sini. Di dashboard. Nah, ini jadi form ini bisa kita implementasi sebagai logout button. Jadi nanti actionnya itu logout, ke name logout, ke rute logout. Nah, metodenya tetap post. Jangan lupa CSRF-nya, directive CSRF. Nah, ini error karena belum di-define logoutnya. Sebentar. Rute post logout function. Nah, biar cepat kita copos lagi yang di sini. Mana tadi? Logout, di page ya. Kayaknya jangan di sini deh, di out controller aja. Di out controller. Jadi gini sih caranya. Rute post logout karena mau pakai out controller. Jadi caranya out controller kelas nama fungsinya itu berarti logout post logout biar sama. Kita define nama rutenya adalah logout dan kita buat fungsi namanya logout. Post logout. Kita define parameter request sama kayak tadi. Jadi nanti logoutnya itu ya manggil class out buat ngelogout, sessionnya terus di reset. Jadi session login yang sebelumnya dipakai itu bakal dihapus, terus dia bakal redirect ke rute login. Ini nggak usah, nggak apa-apa sih. Dia bakal otomatis, harusnya harusnya otomatis redirect. Gitu. Jadi rute post logout dengan nama rutenya logout di dashboard ini logout. Jadi kalau ini diklik, harusnya dia bakal balik ke halaman login. Nah, berarti harus di redirect dulu.
Nah, udah log out, kita coba ke dashboard. Nah, nggak bisa. Karena udah log out ya. Udah stateless atau belum login. Sekarang kita login lagi. Login lagi. Nah, balik sini lagi. Kita log out lagi, balik ke login lagi. Itu sih. Itu contoh dari implementasi autentikasi di Laravel ya. Sama create account. Salah satu contoh create data di register. Nah, terus apa lagi ya? Oh iya, yang register. Yang register tadi kan kita, nah setelah register kan di sini ini ya, dia bakal redirect ke halaman login. Ke halaman login, nah sekarang kita mau dia setelah register langsung login. Jadi dia create account, lanjut login, dan kelempar ke dashboard. Berarti ini tinggal diganti, ini panggil out, panggil metodenya adalah login, dan inject data user. Inject data user yang udah dibuat. Jadi otomatis ketika kita submit new data in here, kita submit data baru, otomatis dia nggak kelempar ke login, tapi langsung ke dashboard. Wait, lama. Oh, nggak valid. Bener. Wait, seperti itu. Aku lupa lagi. Hmm, PRD ini. Asem. Ya, gitu kira-kira guys. Kalau kalian pengen belajar, ini aja ya, langsung clone clone Laravelnya aku. Ya nanti aku bakal buat ini sih macam-macam foto ya, mungkin nanti kayak tentang to-do list, mungkin nanti bakal CRUD. Ini kan masih tentang login register ya, to-do list. Terus apa namanya, CRUD yang konteks lain mungkin products. Kalau landing page kan ya, landing page harusnya mungkin kalian udah tahu ya caranya gitu-gitu. Tinggal nge-define nama rutenya sama nama filenya. Nama filenya ada di dalam views gitu. Kalau mau nerapin yang full stack ya harus diterapin migrasinya, konfigurasi database-nya, terus modelnya. Oh ya, ini kan model user ya. Kalau kita pengen buat model baru, kita bisa kayak gini aja. PHP artisan, make model. Misalnya membuat produk model. Ya nggak sedih kok. Jadi cukup gini aja kalau pengen buat model produk. Buat model baru, terus misalnya membuat yang lain brand atau decory. Ya, sesimpel itu sih buat produk. Ini controller. Ya, mungkin hanya itu sih. Mungkin besok-besok bakal konteks lain. Gimana?
Ada yang mau ditanya lagi Mas Ibnu? Wah, udah pada live. Asum. Yang penting ini sih, kalian nggak ini ya, eh, kalau bisa jangan sambil nih, nggak hanya nyimak, tapi sambil di latihan juga. Jadi ya install, kalau mau clone ya clone, kalau mau install Laravel from scratch atau dari nol ya langsung dari nol, terus tinggal di explore explore aja materi materinya tinggal disesuaiin gitu guys. Ada yang mau ditanya lagi nggak? Mas Ibnu terutama. Mas Indra, mau tanya Mas. Gimana? Waktu itu Mas Indra sempat ngasih link Laragon yang versi gratis nggak? Bukan ya? Iya. Nah, boleh Oh, belum minta ini ya? lagi nggak ya? Bentar, bentar. Kayaknya ada sih di sini. Hmm, wait, wait. Oh, ini. Nah, itu Terima di kasih Mas. chatbox. Ya, terima kasih Mas. Oke. Kalau Aragon sekarang emang berbayar sih. Jadi harus pakai yang gratis. Nah, oke. Oke guys, yang lain ada yang mau ditanyain lagi nggak? Versi Laravel apa yang? Wah, aku nggak pernah, belum pernah pakai 8 ya. Laravel, Laravel 8. Aku nggak merhatiin perbedaan fitur sih sebentar. Eh, sebenarnya kalau perbedaan ya setauku di versi 8 sama 10 ke atas itu di blade blade directive ya kalau nggak salah ya. Jadi kalau ntar aku kasih contoh. Kalau kalau di Laravel 10 ke atas ya, atau 10 ke atas atau 11 ke atas ya. Dia udah nerapin namanya ini kayak directive blade yang slot. Jadi slot ini kayak kalau di React tuh kayak children gitu, children dari semua semua apa komponen. Nah, nanti di apa semua komponen yang mau ditaruh di sini sebagai slot, dia harus di komponennya dia harus dibungkus sama ini, bungkus sama X layout layout. Kan ini ada di layout ini ada di dalam folder layout ya, folder layout. Jadi otomatis manggilnya layout. Kalau nggak salah ya, pokoknya ini 10 atau 11 ke atas dia pakai slot. Kalau yang ke bawah dia bukan pakai slot. Itu sih perbedaan yang aku tahu. Slot di Laravel di versi berapa? Nah, oh, udah lama ya ternyata. Kayaknya ada pembaruan lagi sih. Aku kurang tahu kalau perbedaan fitur apa namanya per versi. Soalnya waktu itu juga aku ini ya ngerjain apa namanya ngerjain all project pakainya Laravel 8. Nah itu lumayan keteteran sih karena belum kebiasa ya. Kalau Laravel all biasanya 10 ke atas. Jadi untuk perbedaan fitur aku kurang tahu sih. Mungkin bisa mungkin teman-teman yang lain tahu terkait perbedaan fitur Laravel versi 8 dan 10 terutama.
Dari teman-teman ada yang mau ditanya nggak tentang konsultasi malam ini? Oh, atau mungkin tugasnya udah emang udah pada selesai semua ya? Gak ada gak ada kendala. Iya, sama-sama. Ya, yang penting kalau aku ini sih fiturnya fiturnya works ya. Gak terlalu pedulin Laravel ya versi versi mana. Apa nggak terlalu pedulin apa namanya? Condong ke fitur perbedaannya gimana. Yang penting fiturnya kepake gitu. Yang lain ada yang mau ditanyain lagi nggak? Oke, kalau nggak ada ya mungkin cukup buat malam ini ya. Terima kasih ya buat teman-teman yang udah hadir. Aduh, maaf ya, hari ini aku agak kurang sehat. Lagi flu soalnya, lagi flu. Jadi, makasih sekali lagi teman-teman yang udah hadir di live sesi komentaring malam ini. Gimana Mas Fuci? Ada yang mau tanya? Ya, Mas, lanjut dari yang tadi, Mas. Maaf, sedikit lagi. Oh ya, Mas, untuk Laravel sendiri ya, untuk maaf nih lebih agak ke hosting mungkin saya. Ah, Nah, untuk sizing hosting sendiri di Laravel itu sendiri ada minimal requirement-nya nggak sih, Mas ya? kalau host, Semisal gitu, semisal saya punya aplikasi 10 aplikasi atau 5 lah. hmm, Nah, saya mau hosting dalam satu hosting. Cuman apa ya namanya? Cuman kan itu aplikasi berbeda-beda ya. Sedangkan untuk hostingnya misalkan domainnya satu tuh, bisa nggak ya? eh, dilihat dari perbedaan versinya. Itu biasanya dari ini sih settingan settingan hostingnya ya. Ntar aku searching lagi. Jadi biasanya kalau versi itu balik ke hostingnya. Jadi dia bakal di config lagi versinya. Bentar, hosting. Oh iya, bro. Oh, mana ya aku lupa. Setting. Oh, ini. Ya, ya, jadi sebenarnya balik ke hostingnya ya. Kan biasanya hosting tuh ada apa namanya? Ada version selectornya kan. Jadi kalau versi Laravel itu kan balik ke versi PHP-nya. Jadi intinya balik ke hostingnya mau versi yang keberapa. Kalau ini kan aku pakainya yang current kan versi 8. Jadi nggak kayaknya nggak itu kayaknya balik ke hostingnya ya. Mungkin barangkali ada hosting yang ini sih yang bisa apa namanya nge ngedeploy lebih dari app yang beda versi. Cuman kalau di cloud hebat dari hostingnya aku dia hanya bisa nerapin satu versi. Yang artinya cuman kalau 8 itu kayaknya 11 12 sih kayaknya. Nah itu.
Jadi nggak bisa beda. Oh, jadi nggak bisa beda-beda untuk versi PHP-nya ya, pemilihannya ya. Kan ada Hmm, aplikasi gitu. Yang satu di develop di apa namanya? Di versi yang 8 misalkan dengan ya. PHP 5 atau 7 ya. Ah, Kemudian satu lagi di Laravel 10 dengan PHP yang 8.2 misalkan. Itu ah. bisa ya Mas ya? Apa Ya, harus ya kalau beda hosting gitu? kalau di hostingku ya nggak bisa. Mungkin beli service tambahan service ya. Hmm. Jadi ini kan satu service kan. Ya berarti mungkin beli multiple service sih dengan paket yang sama mungkin. Nah itu bisa disetting beda beda versionnya. Tapi nggak tahu ya kalau nerapin yang subdomain. Jadi kalau semacam apa ya sebutnya? PPS ya, PPS ya masalah ya. Oh, VPS. Nah, Hah? Mana? kalau PPS itu sendiri mirip-mirip hosting seperti ini apa kita yang bangun install di dalam infrastrukturnya, Mas? Kalau hosting ini lebih ini ya. Jadi di cloud ini ada tiga kan. Jadi ada yang namanya IaaS, Infrastructure as a Service. Nah itu VPS, Hmm. Infrastructure as a Service. Nah kalau di hosting itu platform as a Service. Jadi platformnya ya, bentar, ini cara backnya. Nah, platformnya gini, kita tinggal ngekonfig yang dibutuhkan apa. Nah, kalau di VPS itu IaaS, Infrastructure as a Service. Jadi kita benar-benar cuma dikasih terminal, cuma dikasih kayak ya kita dikasih komputer cloud, Masukan gitu ya. ya kita cuman dikasih gini istilahnya. Nah, gini doang ya. Hmm. Cuma gini doang. Nah, kita tinggal tinggal kontrolnya itu dari kita full control gitu. Maunya kayak apa. Nah, kalau di VPS, nah itu baru bisa namanya yang tadi beda versi. Nah, itu pakainya Docker. Nah, kalau Docker itu Hmm. dibanding dibanding satu-satu. Jadi misalnya Docker kontainer ini untuk Laravel versi 12. Nah, kontainer yang kedua versi 11. Kontainer 3 katakanlah versi 10. Nah, itu. Nah, itu kalau itu bisa pakai kontainer Docker di VPS. Kalau di hosting kayaknya nggak tahu ya. Mungkin nggak bisa. Nah, itu. Siap-siap. Nah, kalau mau belajar VPS, eh, bagusnya ini ya. Aku tuh waktu itu belajar VPS di ini. Ngap VPS. Bentar-bentar. Host apa ya? Nah di ini host data. Aku belajar di sini sih. Karena murah ya. Cuma 15.000 ya. Karena VPS kan mahal ya. Nah kalau pengen belajar di sini aja. Nanti eh di dalamnya tinggal ngeconfig-nya aja sih. Tinggal menginstal Dockernya. Jadi install Docker Engine. Install Docker Engine. Kan ini tujuannya deploy ya. Jadi kita tinggal ngeklon projectnya aja. Misalnya dari GitHub. Ngeklon projectnya dari GitHub. Docker Engine-nya jadi setup. Nah, kita tinggal nge-build project itu sebagai kontainer. Nah, nanti kontainer itu bisa dijalankan, ya dijalankan kayak Laravel seperti biasa, kayak ini, PHP Artisan Serve. Tapi kalau karena ini di deploy ya di build dulu berarti. Jadi lebih lebih enak gitu sih kalau beda versi pakainya Docker container. Hmm. Bagus sih kalau mau kayak gitu. Siap, Mas. Makasih banyak. Oke. Yang lain ada yang mau tanya? Oke deh, kayaknya nggak ada yang tanya lagi. Ya udah, terima kasih ya buat teman-teman yang udah hadir malam ini. Maaf kalau ada kata-kata yang kurang berkenan. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih banyak. Cepat sembuh, Mas. Oke, Mas, sama-sama. Ya.